Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Anggraini dari Perbankan Syariah 6B. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi lembaga keuangan syariah yang berjudul Jurnal Khusus. A. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenis. Misalnya, bukti transaksi faktur penjualan. Bukti faktur penjualan sebagai bukti telah terjadinya transaksi penjualan dengan kredit dan akan dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Akibat terjadinya transaksi pembelian barang secara kredit, maka akan menimbulkan bukti transaksi faktur pembelian. Dan bukti ini akan dicatat dalam jurnal khusus pembelian. Jadi, jurnal khusus hanya mencatat bukti transaksi yang sejenis saja. Dengan demikian, jurnal penjualan akan dilakukan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit saja. Begitu juga dengan jurnal pembelian. Jurnal terdiri dari beberapa jenis antara lain jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Sebelum membuat jurnal, harus dirancang terlebih dahulu dengan mengumpulkan informasi tentang karakteristik transaksi, membuat jurnal standar untuk setiap jenis transaksi dengan frekuensi yang tinggi, dan merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Pada dasarnya, jurnal pada akuntansi syariah sama dengan jurnal akuntansi konvensional dari segi bentuk dan cara pencatatannya. Perbedaannya terletak pada akad dan jenis akuntansi. Akuntansi syariah terdiri dari akuntansi musyarakah, mudharabah, salam, istisna, dan lain-lain. B. Perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Pertama, jurnal umum biasanya digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pada jurnal khusus, transaksi yang dicatat hanyalah yang sejenis dan sering terjadi. Kedua, bentuk dari jurnal umum terdiri atas kolom tanggal, akun, keterangan, referensi, dan jumlah yang terdiri atas kredit dan debit. Sedangkan pada jurnal khusus, bentuk jurnal disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenis. C. Manfaat jurnal khusus. 1. Menyebabkan terjadinya pembagian kerja. Jurnal khusus dibuat berdasarkan jenisnya, sehingga memungkinkan terjadinya pembagian kerja bagi orang yang mengerjakannya. Untuk perusahaan besar, tentu saja membutuhkan beberapa orang untuk mengerjakan beberapa jurnal khusus karena banyaknya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Kedua, memudahkan untuk posting ke buku besar. Dengan adanya jurnal khusus, maka akuntan akan lebih mudah untuk memindahkan pencatatan transaksi pada jurnal khusus ke buku besar. Jenis dan metode pembayaran pada jurnal khusus menjadi jelas sehingga mudah untuk diposting ke buku besar. Yang ketiga, pengendalian internal menjadi lebih baik. Manajemen perusahaan akan lebih mudah untuk melakukan pengendalian internal jika hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jenis jurnal khusus. Lalu, bagaimana jika hanya satu orang yang mengerjakan semua jurnal? Tentu saja, semua akan jadi kacau, dan mungkin akan terjadi kesalah pencatatan. Yang keempat, menghemat biaya dan tenaga. Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang, karena hanya barang dagang yang diperjualbelikan secara kredit, sedangkan jasa tidak bisa. Transaksi yang terjadi di setiap perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya, sehingga diperlukan jurnal khusus untuk menghemat biaya dan tenaga sesuai dengan siklus akuntansi. D. Jenis-jenis jurnal khusus. Ada 5 jenis jurnal khusus yaitu 1. Jurnal pembelian, kedua, jurnal penjualan, ketiga, jurnal penerimaan kas, keempat, jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima, jurnal memorial atau jurnal umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit atau tidak tunai. Yang kedua, jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit atau tidak tunai. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk melakukan pencatatan semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran atau pembayaran dengan kas. Yang dimaksud dengan kas dalam pengertian tersebut adalah
Satu, uang tunai yang berada di perusahaan atau biasa disebut dengan cash in bank. Kedua, uang perusahaan yang disimpan atau biasa dengan disebut cash in bank. Dengan begitu, yang dimaksud dengan pengeluaran kas yaitu meliputi seluruh pembayaran yang dilakukan menggunakan uang tunai dan pembayarannya dengan cara menyerahkan cek atau bilet giro kepada pihak bank yang menerima pembayaran. Jurnal ini disusun dalam bentuk atau kolom yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berkaitan dengan volume dan juga sifat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan dagang yang sering melakukan transaksi pembayaran hutang, maka akan membuat kolom khusus untuk akun hutang usaha, atau dapat dikatakan tidak masuk ke dalam kolom lain-lain. Kemudian yang keempat, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas atau berbagai transaksi yang berdampak pada bertambahnya kas perusahaan. Yang dimaksud dengan penerimaan kas dalam pengertian tersebut adalah: 1. Penerimaan berupa uang tunai, cek atau bilet giro, atau transfer dari bank lain ke perusahaan. 2. Penyetoran secara langsung oleh debitur ke rekening perusahaan. Sama halnya dengan jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas disusun dalam bentuk atau kolom yang disesuaikan dengan keperluan yang berkaitan dengan volume dan sifat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang kelima, jurnal memorial atau umum atau memorial journal. Jurnal memorial adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal khusus di atas. Berikut merupakan beberapa transaksi yang pada umumnya dicatat dalam jurnal memorial. 1. Return pembelian dan pengurangan atau pemotongan harga yang berasal dari pembelian kredit. 2. Return penjualan dan pengurangan atau potongan harga yang berasal dari penjualan kredit. Yang ketiga, berbagai macam transaksi internal, misalnya seperti jurnal untuk melakukan pembetulan kesalahan, jurnal penyesuaian, jurnal untuk penutupan akun nominal, dan jurnal untuk pembalikan atau refreshing. Dengan begitu, transaksi yang dicatat di dalam jurnal memorial ini tidak hanya satu jenis. Oleh karena itu, dalam melakukan posting ke buku besar, biasanya akan dilakukan segera setelah dilakukannya pencatatan transaksi yang bersangkutan ke dalam jurnal memorial.